Air itu tenang, tapi bukan air biasa. Permukaannya seperti cermin yang hidup, memantulkan cahaya bintang namun juga berdenyut seolah memiliki napas sendiri. Thalasor, bukan sekadar samudra, melainkan jiwa luas yang bisa merasakan. Setiap riak adalah bisikan, setiap gelombang adalah denyut hati. Moon mengambang di atas permukaan itu. Tubuh kurusnya terbuka pada dunia yang asing, dengan seragam sekolah yang masih melekat ke meja putihnya penuh bekas robekan, bercak darah dan noda merah samar yang belum kering. Rambutnya basah, menempel di dahi, namun anehnya tubuhnya tetap hangat, seakan air Thalasor menolak untuk mendinginkannya. Keempat penyihir masih berdiri mengelilinginya. Dari dekat, mereka bagaikan bayangan cahaya yang mengambil bentuk manusia. Tudung panjang menutupi wajah, namun mata mereka memantulkan bintang, menyala lembut. Serelit membuka suara, nadanya dalam seperti denting logam di dalam gua. Sungguh anak yang kasihan, lukanya teramat banyak. Elandra menunduk, menyapu pandangan pada kemeja Moon yang robek. Pakaian itu saksi penderitaannya Serelit. Bahkan mimpinya sekalipun tak mampu menutupinya. Kelthorn mendekat sedikit, suara lirihnya seperti arus bawah laut. Lukanya hampir menghancurkan lautan ini. Kau lihat kan apa yang terjadi dengan Tarnavet tadi. Eldmira yang sejak awal menggenggam tongkat dengan lonceng akar laut, akhirnya berlutut di sisi Moon. Suaranya paling lembut, seperti suara ibu yang menenangkan anak. Biarkan aku menyembuhkannya dahulu. Ia menundukkan kepalanya, lalu menyentuhkan ujung jemarinya yang pucat bercahaya ke lengan Moon. Seketika cahaya biru kehijauan merambat keluar, seperti benang halus air yang menari di udara. Bekas lebam ungu di lengan Moon dan luka di punggungnya bergetar, lalu perlahan larut, seolah tertelan ke dalam cahaya itu. Moon menggeliat kecil, matanya masih terpejam tapi tubuhnya bereaksi. Eldmira lalu menggerakkan tangannya ke dada, tempat liontin masih bersinar pelan. Cahaya dari liontin dan cahaya dari jemarinya bertemu, bergabung menjadi pusaran lembut yang menutup bekas pukulan di dada dan bahunya. Satu demi satu luka lenyap, tidak hanya pada kulit tapi juga rasa sakit yang berdiam di dalam otot dan tulang. Elmira berbisik pelan, bukan hanya kepada Moon, tapi juga kepada lautan yang menyaksikan. Tak ada luka yang abadi di sini. Thalasor menerima, menyembuhkan, dan menukar rasa sakit dengan tenang. Dan pada saat itulah kelopak mata Moon bergetar. Perlahan ia membuka matanya. Cahaya pertama yang ia lihat bukan langit, bukan bintang, tapi wajah samar Elmira yang bercahaya lembut, seperti bulan yang turun mendekatinya. Moon mengerjap, bibirnya bergetar, hampir tak percaya. Aku ada di mana? Apakah aku masih hidup? Elmira tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum manusia, tapi senyum yang terasa di dalam dada seperti gelombang hangat. Kamu hidup dan luka-lukamu telah ditutup oleh laut ini. Tapi hatimu masih menyimpan cerita yang panjang. Serelit melangkah maju, suaranya bergetar seperti guntur jauh di langit. Selamat datang manusia dari dunia lain. Selamat datang di Thalasor. Moon menoleh pelan. Pandangannya melebar saat ia menyadari sekelilingnya. Laut tak bertepi, langit penuh bintang dan garis cahaya yang menghubungkan air dengan angkasa. Ia berbisik, hampir seperti takut kata-katanya akan memecahkan keindahan itu. Thalasor? Elandra menjawab dengan suara selembut helai angin. Samudra yang hidup, tempat mimpi-mimpi manusia berlabuh dan kini kamu adalah bagian darinya. Permukaan Thalasor bergetar lembut, seperti tarikan napas panjang dari samudra itu sendiri. Cahaya biru keperakan yang sempat menyelubungi langit perlahan meredup. 3 ikan legenda yang sejak tadi berputar di sekitar lingkaran ritual mulai bergerak kembali ke laut dalam. Dan Tarnavet, sang petapa, masih melayang sebentar di atas permukaan, tubuhnya bergetar oleh sisa-sisa bayangan yang baru saja ditenangkan.
Mata Tarnavet menatap para penyihir. Suaranya langsung menembus pikiran mereka, berat dan tua, seperti suara dari kedalaman yang tak pernah disentuh cahaya. Anak ini membawa aura yang berbeda. Aku merasakannya dalam tubuhnya. Bukan asing, melainkan familiar. Anak ini sepertinya memiliki rahasia besar. Keempat penyihir saling bertukar pandang. Udara di sekitar lingkaran seakan menegang. Aku tidak bisa menetap lebih lama. Kisah Mudra menuntut kesunyianku kembali. Tapi dengarkanlah. Jagalah anak ini. Di dalam dirinya ada kunci yang bisa menyelamatkan Talasur. Cahaya pada sisik Tarnavet meredup. Dengan satu gerakan panjang, ia menyelam kembali ke kedalaman laut. Riak terakhir yang ditinggalkan olehnya berubah menjadi pusaran kecil sebelum lenyap, meninggalkan keheningan berat. Serelit menggenggam tongkatnya lebih erat. Jika bahkan Tarnavet mengakuinya, maka perjalanan anak ini akan jauh melampaui apa yang pernah kita bayangkan. Elandra menatap Mun yang masih terbaring, mata yang baru saja terbuka kini dipenuhi kebingungan. Kita tak bisa membiarkannya tetap di lautan. Sebaiknya kita bawa dia segera. Keempat penyihir mengangkat tangan mereka bersamaan. Udara di atas laut bergetar membentuk lingkaran cahaya yang berputar cepat. Dari lingkaran itu, bunga-bunga cahaya bermekaran, lalu jatuh seperti kelopak yang menyelimuti tubuh Mun. Dalam sekejap, permukaan laut hilang dari bawahnya. Mun merasakan dirinya ditarik oleh sesuatu yang lembut namun tak terbendung. Bukan seperti jatuh, melainkan seperti dibawa oleh aliran sungai yang bercahaya, dan ketika cahaya itu mereda, ia mendapati dirinya berdiri di tanah yang bukan tanah, permukaan lembut berwarna keemasan. Seolah rerumputan bercahaya tumbuh dari dalam kristal. Mun menatap sekeliling, ternganga tanpa bisa menahan rasa takjub. Di hadapannya terbentang hamparan luas seperti taman surgawi. Pohon-pohon menjulang dengan batang transparan, rantingnya bercahaya, dan dedaunan yang berubah warna perlahan seperti pelangi yang hidup. Di antara dahan-dahan itu terbang makhluk menyerupai burung, tapi sayapnya seperti kaca berukir simbol-simbol kuno yang terus berpendar. Di tanah, hewan-hewan yang tak pernah dilihat di dunia nyata berjalan dengan damai. Ada seekor makhluk seukuran rusa, namun kulitnya berlapis sisik tipis seperti naga dengan tanduk bercabang yang memancarkan cahaya biru. Ada pula hewan kecil menyerupai kucing, tapi tubuhnya dihiasi corak bintang yang bergerak seakan langit malam tinggal di dalam kulitnya. Beberapa makhluk adalah gabungan 2 atau 3 wujud. Seekor kelinci dengan sayap kupu-kupu, seekor ikan yang melayang di udara dengan bulu burung merah, bahkan seekor serigala kecil dengan ekor bercabang, 3 yang masing-masing berkilau berbeda warna. Meski aneh, semuanya tampak harmonis, seolah perbedaan adalah bentuk tertinggi dari kesempurnaan. Di antara rerumputan bercahaya, peri-peri kecil bermunculan. Mereka menyerupai bunga hidup, kelopaknya terbuka membentuk tubuh mungil bercahaya. Saat terbang, mereka meninggalkan jejak cahaya seperti debu bintang. Beberapa hinggap di rambut Mun membuatnya tampak seperti diselimuti cahaya halus. Mun terdiam, tubuhnya bergetar, matanya tak berkedip. Tempat apa ini? Eldmira berdiri di sampingnya, menatap keindahan itu dengan tenang. Ini adalah sisi lain dari Talasur, dunia surgawi yang diciptakan dari mimpi-mimpi murni manusia. Setiap makhluk di sini lahir dari harapan, bukan dari luka. Inilah tempat di mana cahaya menampung semua cahaya dari mimpi-mimpi manusia. Elandra menambahkan, suaranya selembut aliran air. Berbeda dengan laut dalam yang penuh bayangan. Di kedalaman, monster dan makhluk gelap lahir dari trauma, dari rasa sakit manusia yang tak pernah terobati. Mereka dikuasai oleh penguasa setengah manusia, setengah hewan, makhluk kegelapan yang menyerap penderitaan untuk menguatkan dirinya. Serelit menatap Mun dalam-dalam. Dan sekarang kau berada di antara keduanya. Cahaya telah memilihmu untuk menyeberangi garis tipis ini. Mun menggenggam liontinnya erat.
Di dadanya, jantung berdegup cepat antara takut dan takjub. Ia belum memahami apapun, tapi ia tahu satu hal, dunia ini terlalu indah untuk menjadi mimpi biasa.